Prinsip dasar akuntansi. Apa sih yang dimaksud dari prinsip dasar akuntansi? Kamu nanya, udah biar aku kasih tahu ya. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Prinsip akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Adanya prinsip ini akan berguna untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca. Prinsip akuntansi juga merupakan pedoman yang tidak dibuat oleh sembarang orang. Di Indonesia, prinsip tersebut mengacu pada aturan dari IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Ada 5 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Yang pertama, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis juga disebut dengan prinsip objektivitas. Sesuai namanya, prinsip ini mempertimbangkan biaya historis atau nilai perolehan aset saat transaksi terjadi. Artinya, suatu aset atau liabilitas akan dicatat dengan harga saat ia dibeli atau diperoleh. Melalui prinsip ini, laporan akuntansi menjadi lebih objektif dan lebih bisa dipercaya. Hal ini karena harga yang tercatat dalam laporan akuntansi menunjukkan harga yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip yang mengakui bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengakui pendapatan tersebut, yaitu pendapatan sudah direalisasikan atau dilakukan. Pendapatan sudah menghasilkan atau sudah terjadi. Pendapatan bisa dikatakan sudah direalisasi apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Sedangkan, pendapatan dianggap menghasilkan jika perusahaan sudah melakukan kewajibannya untuk memperoleh hak atas kewajibannya itu. Prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan adalah prinsip yang juga harus ada dalam pembuatan laporan akuntansi. Prinsip mempertemukan maksudnya adalah laporan keuangan mengakui bahwa uang yang masuk ke dalam kas sebagai pendapatan. Prinsip ini diterapkan untuk menentukan penghasilan bersih setiap periode. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan harus dipertemukan dengan pendapatannya. Dengan kata lain, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan sebab akibat antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan oleh pendapatan tersebut. Prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Prinsip ini diterapkan agar sebuah laporan keuangan bisa lebih mudah dibandingkan dengan satu sama lain. Melalui penerapan prinsip konsistensi, sebuah perbedaan kecil akan segera diketahui karena perbedaan itu bukan karena selisih akibat menggunakan metode akuntansi yang berbeda. Yang terakhir, ada prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Prinsip pengungkapan penuh atau lengkap adalah prinsip yang mengharuskan laporan akuntansi menyajikan semua informasi secara kompleks dan mendalam. Laporan akuntansi yang lengkap tentunya memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Seorang pemilik bisnis perlu mempertanyakan apakah kualitas informasi akuntansi yang diperoleh sudah memenuhi standar atau belum. Kadang, banyak pelaku usaha tahu pentingnya fungsi akuntansi, tetapi hanya sebatas pada mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Perlu diingat, atribut terpenting informasi akuntansi adalah menyediakan data keuangan yang relevan sekaligus akurat kepada para pengambil keputusan agar mereka dapat bertindak dalam batas kewajaran. Maka, kualitas informasi akuntansi harus diperhitungkan ketika menyusun maupun mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan. Lalu, apa sajakah karakteristik dari informasi akuntansi? Yang pertama adalah relevan. Fungsi akuntansi adalah untuk menyajikan data kuantitatif yang mana bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan perusahaan. Karena fungsinya yang sangat vital tersebut, maka data yang disajikan itu harus dijaga supaya memiliki kualitas yang tinggi. Laporan keuangan yang berkualitas haruslah relevan. Perusahaan harus mengetahui relevansi suatu informasi tersebut. Yang kedua adalah daya uji. Karakteristik kualitas informasi akuntansi selanjutnya adalah daya uji. Pengukuran tidak akan bisa terlepas sepenuhnya dari pertimbangan dan juga pendapatan yang efektif.
Keterlibatan manusia dalam proses pengukuran dan juga penyajian informasi ini sehingga proses tidak hanya berlandaskan realita objektif semata. Untuk bisa meningkatkan manfaat dari laporan keuangan tersebut, tentu informasi harus diuji kebenarannya, kemudian diukur secara independen. Yang ketiga, bisa dimengerti. Karakteristik kualitas informasi akuntansi yang harus Anda ketahui selanjutnya adalah bisa dimengerti. Informasi tersebut harus dinyatakan menggunakan bentuk maupun istilah yang bisa dimengerti. Percuma saja membuat informasi akuntansi yang mana hanya Anda pahami sendiri. Padahal, tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi dan laporan bagi siapa saja yang membutuhkan. Yang keempat, tepat waktu. Informasi yang diberikan ini harus disampaikan sedini mungkin tujuannya untuk bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika laporan keuangan ini diberikan secara tertunda atau tidak tepat waktu, tentu pengambilan keputusan tersebut juga akan mundur dari waktu yang telah ditentukan. Fakta di lapangan adalah perkembangan dan perubahan ekonomi bergerak cepat, sehingga laporan ini harus disusun secara tepat waktu. Yang terakhir, netral. Informasi keuangan yang dibuat ini haruslah yang netral, diarahkan pada kebutuhan umum si pemakai, dan juga tidak bergantung dengan kebutuhan maupun keinginan dari pihak tertentu. Informasi harus netral dan tidak boleh menyajikan informasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Mengacu pada Kode Etik Akuntan Profesional versi IAI, terdapat 5 etika profesi akuntansi yang perlu dimiliki setiap akuntan. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, integritas. Elemen fundamental profesi akuntansi ini menegaskan bagaimana seorang akuntan harus terus terang saat membicarakan informasi keuangan klien. Ia juga perlu bersikap lugas dan jujur ketika menjalin hubungan profesional dan bisnis. Integritas mengutamakan sikap terus terang yang selalu mengatakan hal sebenarnya. Akuntan juga tidak boleh dikaitkan secara sengaja dengan berbagai bentuk laporan, komunikasi, atau informasi lain, terutama saat akuntan meyakini bahwa informasi itu berisi pernyataan atau kesalahan yang memiliki material menyesatkan. Berisi informasi atau pernyataan yang dilakukan dengan tidak hati-hati. Muncul pengaburan atau penghilangan informasi yang semestinya perlu diungkapkan sehingga dapat menyesatkan. Akuntan juga perlu membatasi diri mereka sendiri agar tidak mengambil keuntungan pribadi apapun. Dengan kata lain, akuntan profesional tetap perlu menjaga dirinya supaya tidak memanfaatkan kesempatan dengan sengaja menipu maupun melakukan manipulasi informasi keuangan. Objektivitas. Setiap akuntan profesional harus berpegang teguh pada prinsip objektivitas, sehingga tidak membiarkan terjadi bias, benturan kepentingan, maupun pengaruh negatif dari pihak lain. Bahkan, akuntan profesional tidak boleh memberikan layanan jika berhadapan dengan hubungan atau keadaan yang terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kehati-hatian profesional menuntut akuntan untuk memupuk pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat tertentu sesuai kebutuhan sebagai jaminan klien atau pemberi kerja memperoleh layanan profesional yang kompeten. Mengambil tindakan cermat dan tekun saat menawarkan jasa profesional sesuai standar teknis dan profesional yang ditetapkan. Lebih lanjut, jasa profesional yang kompeten menekankan pada kecermatan dalam mengaplikasikan pengetahuan beserta keahlian profesional pada jasa yang disampaikan. Kompetensi tersebut dapat dibedakan ke dalam 2 tahap, yaitu pencapaian kompetensi dan pemeliharaan kompetensi profesional. 2 kompetensi tersebut harus dipelihara secara sadar dan berkelanjutan dengan mengembangkan pemahaman mendalam terkait teknis, profesi, dan bisnis relevan. Seorang akuntan juga harus bertindak rasional saat menjamin para staf di bawah kewenangannya sudah mendapat pelatihan dan pengawasan memadai. Kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan menjadi etika profesi akuntansi berikutnya yang perlu ditaati. Setiap akuntan profesional harus menghindari perilaku berikut. Mengemukakan informasi rahasia dari hubungan profesional dan bisnis kepada pihak eksternal selain kantor akuntan maupun organisasi tempat ia bekerja tanpa adanya kewenangan spesifik dan memadai. Namun, terdapat pengecualian jika secara hukum atau profesional, akuntan berhak atau wajib mengungkapkannya di bawah situasi tertentu.
memanfaatkan informasi rahasia yang didapat dari hubungan profesional dan bisnis demi keuntungan pribadi maupun pihak ketiga. Kerahasiaan ini harus benar-benar dijaga agar akuntan tidak mengungkapkan secara sengaja maupun tidak sengaja kepada orang terdekat. Terlebih lagi pada calon klien atau calon pemberi kerja. Bahkan kewajiban mentaati prinsip ini berlaku hingga hubungan kerja berakhir. Maka, ia harus memastikan seluruh staf yang berada di bawah pengawasannya untuk menghormati kewajiban akuntan dalam menjaga kerahasiaan informasi. Dan yang terakhir, perilaku profesional. Etika profesi akuntansi terakhir adalah perilaku profesional yang mewajibkan setiap akuntan mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Akuntan juga harus menjaga diri agar tidak melakukan perilaku negatif yang dapat berdampak pada kredibilitas dan reputasi profesinya. Prinsip ini memberi peluang akuntan memasarkan serta mempromosikan diri terkait jasa yang ia berikan. Namun, ia harus dapat dipercaya dan bersikap jujur dengan menghindari hal-hal berikut. Menonjolkan secara berlebihan jasa yang disediakan, pengalaman yang dimiliki, maupun kualifikasi yang dipunya. Lalu, menuliskan referensi yang bertujuan membandingkan atau meremehkan pekerjaan pihak lain tanpa disertai bukti atau fakta kuat.